Bapak Ibu, la yajuzud dukhul fin nafilah idza uqimatil fardhah. Tidak boleh salat sunnah kalau salat wajib sudah ditegakkan atau sudah iqamah. Jadi tidak boleh salat sunnah kalau salat wajib sudah ditegakkan atau sudah mendengar iqamah. Maka Bapak Ibu, kita kalau di masjid biasa salat tahiyatul masjid atau salat qabliyah, itu hanya bagi mereka yang pada saat masuk ke masjid salat wajib belum ditegakkan atau belum mendengar iqamah. Jadi kalau sudah ditegakkan atau sudah mendengar iqamah, itu artinya kita sudah ketinggalan. Jadi tidak perlu salat sunnah. Sebagaimana di subbab ini tidak diperbolehkannya untuk salat sunnah jika sudah iqamah. Wa in uqimat wa huwa fiha, ketika iqamah dikumandangkan atau iqamah sudah dikumandangkan atau sudah mengerjakan salat wajib, wa huwa fiha, sementara kita sedang salat sunnah, qata'aha, hendaknya dibatalkan. Jadi lebih utama membatalkan salat sunnah yang kita kerjakan kalau mendengar iqamah. Jadi lagi salat, Allahu Akbar, lalu kemudian baca Al-Fatihah, baca surat, sempat ruku', kemudian mendengar iqamah. Maka perintahnya adalah di kitab ini disebutkan qata'aha, hendaknya dibatalkan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah." Kalau iqamah sudah dikumandangkan atau salat sudah ditegakkan, maka tidak ada salat lagi kecuali salat wajib. Jadi kalau sudah ada salat wajib ditegakkan, maka kita wajib gabung. Jadi tidak boleh salat wajib sudah ditegakkan lalu kita datang ke masjid salat sunnah. Jadi kita datang ke masjid salat zuhur, ternyata di sana sudah zuhur sudah dikerjakan oleh imam, maka tidak boleh kita kemudian saya tak salat sunnah dulu. Setelah salat sunnah dulu baru gabung bersama imam. Ini menyelisih sunnah. Yang sesuai sunnah gabung langsung bersama dengan jamaah yang ada. Ini seperti yang sudah pernah kita sampaikan, bahwa kalau kita menjumpai jamaah maka bergabung. Makruh untuk keluar dari masjid. Demikian pula kalau sudah iqamah atau sudah adzan, tidak boleh keluar dari masjid, gabung dengan jamaah di situ. Demikian pula kita sedang sholat sunnah, tidak boleh sholat sunnah, gabung dengan jamaah di situ. Demikian pula kalau jamaah sudah ditegakkan, tidak boleh kita malah datang sholat tahiyatul masjid, tapi gabung dengan jamaah yang ada. Jadi agak aneh kalau jamaah sudah ditegakkan malah sempat-sempatnya datang sholat sunnah, atau malah pada saat sudah kumandang iqamah malah metu keluar dari masjid. Maka hendaknya segera bergabung dengan sholat yang ada. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama Bapak Ibu kita belum sampai kepada rukuk yang kedua, kalau sudah bangkit dari rukuk yang kedua, maka silahkan disempurnakan dengan ringan. Jadi kalau tadi masih rukuk yang pertama atau belum bangkit dari rukuk yang kedua, maka dibatalkan. Tapi kalau sudah mendapat rukuk yang kedua, maka boleh atammaha khafifah, disempurnakan dengan ringan. Ini bacaannya dipercepat. Maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, tidak dilama-lama sholat sunnahnya karena sudah iqamah, dipercepat saja. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa dipercepat? Karena sebagaimana kaidah yang kita pahami bersama, kalau ada yang wajib kemudian ada yang sunnah, maka dahulukan yang wajib dibandingkan yang sunnah. Maka kita mendahulukan yang wajib. Jangan sampai kita
mendahulukan yang sunnah, kemudian ketinggalan yang wajib, kecuali adanya dalil khusus. Jadi kaidah ini berlaku jika tidak ada dalil khusus. Kalau ada dalil khusus, maka tidak dipakai kaidah wajib sama sunnah ini. Contohnya apa? Contohnya hari Jumat. Pada saat hari Jumat kita datang ke masjid, imam sedang khutbah, lalu kita baru datang. Kalau kita menggunakan kaidah ini, mestinya mendengarkan khutbah itu hukumnya wajib. Sementara sholat pada saat itu tahiyatul masjid hukumnya sunnah. Tetapi ternyata kaidah ini tidak berlaku. Kenapa tidak berlaku? Karena ada dalil khusus. Nabi perintahkan kepada orang yang baru saja datang ke masjid kemudian duduk, Nabi perintahkan untuk sholat 2 rakaat. Qum sholli rakaatain. Bangun, sholatlah 2 rakaat. Maka karena ada dalil khusus, maka kaidah umum itu tidak dipakai. Ini kita di dalam memahami antara yang sunnah dengan yang wajib. Apalagi di dalam kasus ketika kita mendengarkan iqamah atau sholat wajib sudah tegak dengan sholat sunnah, maka ini kaidah menyatakan kalau ada yang wajib dan yang sunnah dahulukan yang wajib, sementara dalil juga menyebutkan dahulukan yang wajib, sehingga ini didukung oleh 2 hal sekaligus. Pertama, didukung oleh kaidah dahulukan yang wajib dibandingkan yang sunnah karena waktunya bersamaan. Kemudian yang kedua didukung oleh dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Muslim ini. Kalau sudah iqamah, sudah sholat wajib dikerjakan, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib itu sendiri.